Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita bakal ngupas satu ide dari buku The Cheat Code yang judulnya aja udah bikin alis rangkat. Judulnya provokatif banget. Strategi 7, jangan bertanya, umumkan. Iya, kedengarannya langsung negatif ya. Betul. Kesan pertamanya ini arogan kan. Kayak resep buat jadi orang paling nyebelin di kantor. Tapi penulisnya ngeklaim ini tuh jurus pikiran JD dalam bisnis dan kehidupan. Nah, ini yang jadi pertanyaan utama kita hari ini. Di mana sih sebenarnya batas antara kepercayaan diri yang brilian sama sikap yang sembrono? Yuk kita cari tahu deh, apa jurus ini beneran bisa dipakai atau malah jadi bumerang? Pertanyaan itu pas banget. Karena disitulah letak kuncinya. Penting nih buat kita pahami dari awal, ini bukan manual buat jadi diktator kecil-kecilan ya. Oke. Ini tuh teknik psikologis. Intinya bukan soal maksa, tapi lebih ke mengelola ekspektasi dan memproyeksikan sebuah kepastian. Yang menarik di sini tuh, kalau dilakuin dengan benar, strategi ini justru bisa terasa penuh perhatian loh. Kok bisa? Penuh perhatian. Iya, karena ini menghilangkan elemen yang paling dibenci orang, ketidakpastian. Atau kejutan? Oke, kejutan dan ketidakpastian. Mari kita bedah itu deh. Jadi konsep dasarnya tuh, daripada kita bilang, bolehkah saya melakukan X, kita ganti jadi, saya akan melakukan X, sekedar info ya. Gitu kira-kira. Tepat. Dan ini nyambung banget ke psikologi dasar kita. Manusia itu kan secara alami gak suka perubahan mendadak. Kita tuh punya yang namanya status quo bias. Maksudnya, ya kita lebih nyaman sama kondisi yang udah ada. Sebuah kejutan, bahkan yang bagus sekalipun, itu rasanya kayak ancaman kecil terhadap zona nyaman kita itu. Nah, dengan mengumumkan, Anda itu sebenarnya lagi memprogram sebuah status quo baru di benak orang lain sebelum itu kejadian. Anda bikin ide itu jadi bagian dari realitas mereka. Itu dia kuncinya. Jadi ini bukan cuma soal sopan santun, tapi lebih ke membiasakan pikiran orang lain dengan sebuah ide baru. Ini ngejelasin kenapa kita mungkin lebih bisa nerima berita buruk kalau udah dikasih peringatan duluan kan? Persis. Walaupun hasilnya ya sama aja, tapi rasanya nggak sekaget itu. Tepat sekali. Anda ngasih mereka waktu buat memproses, buat menyesuaikan diri. Anda menghilangkan guncangan mentalnya. Buku ini juga nekenin, dengan mengumumkan, orang lain bakal berasumsi Anda udah mikirin ini matang-matang. Jadi kita kelihatan lebih kompeten ya? Betul, Anda memproyeksikan kompetensi dan kontrol. Sebaliknya, pas kita nanya, apalagi buat hal-hal yang harusnya ada dalam kendali kita justru nunjukin keraguan. Dan itu membuka pintu buat penolakan yang nggak perlu. Oke, konsepnya masuk akal sih secara teori. Tapi kan ini bisa berisiko banget. Apa ada contoh nyata di mana strategi ini berhasil di level yang sangat tinggi? Di mana taruhannya besar gitu? Ada, dan contoh utama dari penulisnya ini luar biasa. Dia nggak pakai ini ke staf junior, tapi di arena paling ganas. Rapat dewan direksi perusahaannya, Kim. Wow. Bayangin deh, ruangan itu isinya investor sama para veteran bisnis yang, ya ampun, pinter-pinter dan sibuk banget. Nah itu dia. Orang-orang kayak gitu kan biasanya nggak suka dikasih tahu harus ngapain. Gimana mungkin strategi ini berhasil sama mereka? Justru disitulah letak kejeniusannya. Penulisnya tahu satu hal, orang-orang super sibuk dan cerdas ini paling benci dua hal. Apa tuh? Waktu mereka terbuang dan kejutan. Mereka nggak mau datang ke rapat terus tiba-tiba dihadapkan sama masalah atau proposal yang belum pernah mereka dengar. Iya. Rasanya kayak di pojokan ya. Betul sekali. Jadi apa yang dia lakuin? Gimana? Sebelum setiap rapat dewan, dia bakal nelpon setiap anggota, satu persatu. Bukan rapat kecil ya, cuma obrolan santai, bisa sambil ngopi. Dia akan ngejelasin agenda yang mau dibahas dan arah yang pengen dia tuju. Tapi, dan ini nih bagian terpentingnya, dia tidak meminta izin buat agendanya. Tunggu. Serius? Jadi dia cuma bilang, hai, nanti di rapat kita bahas A, B, C, dan keputusannya Z gitu, kepada investor yang ngasih dana ke perusahaannya. Itu butuh kepercayaan diri tingkat dewa sih? Kan bilang kayak, ini yang saya rencanakan untuk kita diskusikan. Apakah ada sesuatu yang menurut Anda terlewat? Jadi dia buka ruang buat masukan, tapi posisi dasarnya bukan minta persetujuan. Dia menginformasikan, bukan memohon. Dia yang nentuin kerangka diskusinya. Dan hasilnya, saya ngebayangin pasti ada aja yang nggak setuju.
Hasilnya, menurut bukuku itu, rapat dewan direksinya jadi super lancar dan efisien, nggak ada drama, nggak ada perdebatan sengit yang nggak terduga. Semua orang datang ke rapat dengan perasaan udah tahu arahnya, udah ngerasa dilibatkan dalam prosesnya, dan siap buat ngambil keputusan. Wow. Aturan emas di dewan direksi Karapeip itu jadinya tidak ada kejutan. Tidak ada kejutan. Iya. Ini tuh contoh manajemen pemangku kepentingan yang canggih banget. Dia menang perang bahkan sebelum masuk ke ruang rapat. Gila, ini bukan sekedar trik, tapi sebuah sistem komunikasi yang proaktif. Dan dia juga terapin ini ke tim internalnya kan ya? Jadi bukan cuma buat orang atas doang. Benar sekali. Sebelum rapat tim, semua orang udah dapat agenda yang jelas. Tujuannya sama. Bikin orang ngerasa nyaman, dihargai, dan ngasih mereka kesempatan buat mikirin kontribusi mereka. Hasilnya, ya rapat jadi jauh lebih produktif. Nggak habis buat debat arah, tapi buat nyempurnain rencana yang udah ada. Oke, itu kan level CEO dengan dewan direksinya. Keren banget. Tapi gimana dengan kita-kita nih, yang bukan CEO? Apa strategi ini bisa dipakai di kehidupan sehari-hari, atau malah bikin kita kelihatan aneh? Penulisnya ngasih beberapa contoh yang sangat membumi, yang nunjukin betapa fleksibelnya teknik ini. Salah satunya di antrian Starbucks. Ah, ini dia. Situasi yang sangat relevan buat banyak orang. Bayangin deh, antrian panjang banget dan lambat. Anda cuma mau ngambil pesanan mobile yang udah jadi di counter, daripada diam-diam nyelip atau nanya dengan ragu-ragu, maaf boleh saya lewat? Yang membuka kemungkinan orang bilang, enggak, antre dong. Haha, ya banget. Sumber ini nyaranin buat maju dengan sopan dan bilang ke orang di depan Anda, permisi, saya cuma mau ngambil pesanan sebentar ya, biar nggak menghalangi jalan. Jujur saya agak ragu nih sama yang satu ini. Di Jakarta, kalau saya coba ngelakuin itu, apalagi pas jam sibuk, bisa-bisa saya malah kena semprot. Semua juga cuma sebentar, Mas, gitu. Apa ini nggak terlalu barat atau tergantung budaya ya? Pertanyaan yang sangat bagus, dan disinilah kuncinya, penyampaian. Ini bukan tentang agresif maju ke depan. Ini tentang body language yang sopan, kontak mata, senyum, dan nada suara yang tenang, seolah-olah Anda nggak ngelakuin sesuatu yang salah. Oh, oke. Anda memproyeksikan bahwa ini adalah hal yang wajar dan efisien buat semua orang. Anda bukan minta izin, tapi mengumumkan niat yang masuk akal. Tentu ini nggak akan berhasil 100% setiap saat, tapi tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada bertanya. Jadi, kuncinya di kepercayaan diri yang tenang, bukan arogansi? Oke, saya bisa lihat itu. Ada contoh lain nggak? Ada. Misalnya di ruang tunggu bandara yang rame, Anda harus nelpon urusan penting. Daripada langsung nelpon dan ganggu orang sekitar, Anda bisa bilang dengan volume yang cukup kedengaran, maaf semuanya, saya izin telepon sebentar ya. Tiba-tiba, tindakan yang tadinya bisa dianggap nggak sopan, jadi sebuah pengumuman yang sopan. Anda ngasih sinyal kalau Anda sadar sama lingkungan sekitar. Contoh favorit saya dari buku ini itu pas penulisnya diundang jadi pembicara. Panitia acara ngelarang dia terang-terangan promosiin perusahaannya. Ini kan situasi yang sering banget terjadi ya. Nah, alih-alih nanya, boleh nggak saya sedikit nyebutin perusahaan saya? Yang pasti jawabannya nggak. Dia justru jawab dengan tenang, baik, saya paham. Rencananya, saya akan bicara sedikit tentang latar belakang perusahaan saya, karena itu relevan dengan topik ini. Lalu saya akan masuk ke materi utama. Dia nggak bertanya, dia mengumumkan rencananya. Dan panitianya nggak bisa apa-apa kan? Tepat, panitia dihadapkan pada sebuah fakta. Ngubah naskah pidato di menit-menit terakhir itu mustahil. Kapal itu sudah berlayar gitu istilahnya. Itu brilian sekali. Itu jadi ngingetin saya pengalaman dulu waktu jadi moderator. Panitia pesen, tolong jangan tanya soal X. Tentu aja, sebagai moderator, pertanyaan pertama yang muncul di kepala saya adalah, gimana caranya nanya soal X tanpa kelihatan ngelanggar aturan? Mungkin strategi mengumumkan ini bisa jadi solusinya ya. Misalnya dengan bilang, untuk memberi konteks, kita perlu menyentuh sedikit soal X. Setelah itu kita akan lanjut ke topik berikutnya. Persis, Anda membingkai ulang aturannya, bukan melanggarnya. Anda ngambil kendali narasi. Kita udah bahas kapan ini berhasil. Tapi kayak jurus apapun, pasti ada risikonya dong. Pasti ada saatnya strategi ini jadi bumerang yang fatal. Kapan kita tidak boleh pakai jurus jangan bertanya umumkan ini? Ini poin yang sangat krusial. Strategi ini bukan peluru perak. Ada beberapa situasi di mana pakainya itu ide yang buruk banget. Pertama, dalam budaya atau organisasi dengan power distance yang sangat tinggi. Maksudnya, hierarkinya kaku banget gitu. Betul.
Di lingkungan di mana atasan adalah raja, nyoba mengumumkan sesuatu tanpa izin eksplisit itu bisa dianggap pembangkangan. Oke, jadi kenali medan perang Anda. Kalau bos Anda tipe yang micromanager dan butuh kontrol penuh, nyoba ini sama aja bunuh diri karir. Tepat sekali. Kedua, jangan gunakan ini waktu Anda benar-benar butuh masukan atau kolaborasi. Kalau Anda lagi di tahap brainstorming atau ngerancang sesuatu dari nol, terus datang dan mengumumkan rencana yang udah jadi, ya kontraproduktif. Iya. Itu bakal matiin kreativitas tim. Benar, itu bikin tim Anda ngerasa nggak dihargai. Strategi ini tuh buat eksekusi, bukan buat ideasi. Masuk akal. Ini alat buat menggerakkan sesuatu, bukan buat menciptakannya bareng-bareng. Ada lagi? Ada. Yang terakhir dan mungkin paling bahaya. Jangan pakai strategi ini kalau Anda nggak yakin sama apa yang Anda lakuin. Kepercayaan diri tanpa kompetensi itu namanya kesombongan. Betul. Kalau Anda dengan yakin mengumumkan sebuah rencana, terus rencana itu gagal total karena Anda belum riset cukup, wah kegagalannya bakal terasa 10 kali lebih memalukan. Anda nggak punya tempat buat sembunyi. Anda udah ngumumin ke dunia kalau Anda yang tanggung jawab. Benar. Jadi, ini bukan jalan pintas buat nggak ngerjain PR. Justru sebaliknya, Anda harus lebih siap lagi. Karena Anda menempatkan diri di depan. Oke, ini bikin gambaran besarnya jadi jauh lebih jelas. Kalau begitu, mari kita rangkum. Strategi jangan bertanya umumkan ini. Pada intinya bukan tentang agresi atau jadi orang yang suka merintah. Ini lebih ke komunikasi yang percaya diri dan strategis. Ini tentang menghilangkan kejutan, mengelola ekspektasi, dan secara halus memandu reaksi orang lain dengan cara yang lebih positif. Dengan asumsi niat Anda baik dan Anda udah siap. Sintesis akhirnya adalah kekuatan dari strategi ini tuh terletak pada kemampuan buat ngambil kendali atas narasi. Saat Anda nanya, Anda nyerahin kendali. Dan secara implisit minta validasi. Anda buka pintu buat jawaban tidak. Sebaliknya, pas Anda ngumumin, Anda menetapkan kerangka dan persyaratan dari sebuah tindakan. Anda menyajikannya sebagai sebuah fakta yang akan terjadi, bukan sebuah kemungkinan yang butuh izin. Ini ngubah cara kita mandang komunikasi ya. Bukan lagi soal meminta, tapi soal memimpin. Dan ini mungkin sebuah pemikiran penutup buat Anda renungin. Sumber yang kita bahas hari ini kan fokusnya gimana Anda mengumumkan sebuah tindakan. Tapi gimana kalau Anda coba terapin prinsip yang sama buat mengumumkan sebuah identitas atau tujuan? Maksudnya seperti apa itu? Misalnya nih, daripada nunggu sampai Anda punya rencana yang sempurna, atau nunggu promosi jabatan, Anda mulai bilang ke tim atau rekan kerja Anda, saya akan menjadi orang yang menyelesaikan masalah X di departemen ini. Atau mulai sekarang, saya yang akan memimpin inisiatif Y. Anda mengumumkannya. Apakah dengan ngelakuin itu, legitimasi psikologis yang sama bakal muncul? Baik di mata orang lain, yang mulai lihat Anda sebagai pemimpin inisiatif itu, maupun yang lebih penting, di mata Anda sendiri. Wow, menarik. Apakah pengumuman itu bisa jadi bahan bakar buat mendorong Anda benar-benar mewujudkan identitas baru tersebut? Sebuah hal yang menarik buat dicoba, bukan?